Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini kita gunakan untuk menambah pundi-pundi bekal kita. Untuk kelas 12 IPA Matematika Minat, kita akan membahas tentang titik stasioner. Kenapa? Karena untuk pertemuan kali ini Bapak lewat YouTube, karena untuk kemarin banyak pelajaran di kelas kurang efektif, banyak gangguan kayak kemarin hari itu upacara sampai mengambil jam, terus ada pemilihan OSIS, ada kampanye dan sebagainya. Maka untuk menutup kekurangan kemarin, Bapak share video untuk pembelajaran pada kali ini. Kita akan membahas titik stasioner. Setelah tentang pertemuan kemarin tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik bila pertemuan kemarin fungsi naik bila f aksen x-nya turunan pertamanya positif dan fungsi turun bila turunan pertamanya negatif. Nah, jadi naik turun ini maksudnya gambar kurvanya, nanti gambarnya naik itu naik dan turun ini turun. Jadi ketika fungsi turunannya, ketika diturunkannya lebih besar dari 0 hasilnya, maka dia akan naik, dan ketika turunannya kurang dari 0, maka fungsi itu kalau dilukis grafiknya dia akan naik. Nah, jadi ambil contoh, misalkan ada fx x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3 misalkan. Maka interval fungsi naik, interval fungsi turun adalah ketika turunkan. Interval naik, interval kita turunkan dulu. Jadi interval naik dan turun kita turunkan dari fx itu. F aksen x-nya berarti kita dapatkan 3x kuadrat min 2x min 8. Kalau kita faktorkan ketemu 3x min 4, 3x min 4 kali x plus 2, 3x plus 4 kali x min 2. Nah, sehingga kalau kita analisa untuk fungsi naik bila f aksen x-nya lebih dari 0, atau kita tadi 3x plus 4 kali x min 2 lebih dari 0. Kita tahu pembentuk nolnya ada 2, yaitu x negatif 4/3 dan x sama dengan 2. Jadi x negatif 4/3 dan x sama dengan 2. Kita dengan titik-titik tadi membuat garis bilangan negatif 4/3 dan 2. Artinya ini 0, 0. Tadi ketemu ini. Berarti melihat kondisi seperti itu tadi, maka kita dapatkan bahwa fungsi naik bila f aksen x-nya lebih dari 0, maka yang lebih dari 0 atau yang positif untuk interval ini adalah x kurang dari negatif 4/3 atau
fx lebih dari 2. Jadi itu. Kalau melihat tanda yang ada, maka fungsi turun bila f aksen x-nya kurang dari 0. Maka dari lihat garis bilangan kita mendapatkan bahwa x yang untuk turun adalah dia di antara negatif 4/3 x dan 2. Nah itu. Jadi oleh sebab itu kita akan menemukan interval di mana naik, di mana turun. Nah, kalau naik positif, kalau turun negatif, bagaimana kalau perubahan dari positif ke negatif atau 0 itu? Maka ketika f aksen stasioner itu ketika tidak naik dan tidak turun diperoleh jadi apa? Tidak naik tidak turun bila f aksen x-nya itu sama dengan 0. F aksen x-nya sama. Jadi ketika positif, ketika itu jadi ketika naik dan ketika turun, dia perubahan dari naik ke turun itu stasioner terbentuk. Stasioner itu apa? Stasioner adalah titik balik. Bisa titik balik minimum, bisa titik balik maksimum. Atau ada satu jenis lagi yaitu titik belok, ya. Jadi titik belok. Jadi stasioner bila diperoleh turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita dapatkan suatu x sama dengan x stasioner. Maka ketika x sama dengan s dimasukin ke fx, maka titik xs, fxs sering disebut titik stasioner. Titik stasioner. Maka titik itu disebut titik stasioner. Bagaimana jenis titik stasioner? Nah, jadi titik stasioner itu bisa berbentuk titik balik maksimum, titik balik minimum, ataupun titik belok minimum, maksimum, atau titik belok. Mari kita analisa jenis-jenis titik stasioner. Jenis. Nah, jenis-jenis titik stasioner. Nah, analisa jenis titik balik maksimum. Nah, maksimum berarti dia kondisinya paling tinggi daripada titik sekitar. Berarti kalau paling tinggi kamu analisa gini. Nah, ini. Berarti ini stasionernya di sini. Nah, perpindahan dari naik ke turun ini stasioner XS, FX stasioner. Maka kamu analisa ketika dia berubah, asalnya naik terus turun negatif, maka titik balik maksimum diperoleh bila keadaan turunan pertama itu ada peralihan, perubahan, bila f aksen x-nya dari positif menuju negatif. Artinya bila dari positif terus ke negatif, arahnya selalu ke kanan. Artinya di situ ada 0.
perubahan dari negatif ke positif atau positif itu. Jadi yang kedua, titik balik minimum. Titik balik minimum kalau kamu analisa berarti ini turun terus naik lagi. Ini stasioner di sini, XS. Nah, akan diperoleh bila apa? Titik balik minimum diperoleh bila turunan pertamanya ada peralihan, kebalikan dari tadi. Sekarang dari turun menuju naik. Nah, dari turun menuju naik. Yang ketiga, titik stasioner berbentuk titik belok. Titik belok. Titik belok. Jadi titik belok itu dia membelok positif atau membelok negatif. Nah, jadi apa? Ini naik, pas ini 0 naik lagi, turun, pas datar 0 turun lagi. Jadi apa? Jadi titik belok terjadi kalau turunan pertamanya nggak berganti tanda. Jadi F aksen terjadi bila F aksen X-nya tidak berubah tanda setelah melewati titik 0. Artinya plus ke plus, min ke min, ya gitu. Jadi kalau tadi maksimum, titik balik maksimum, perpindahan dari plus ke min, dan titik minimum perpindahan dari min ke plus. Tapi kalau titik belok tidak berubah tanda dari plus ke plus, min ke min. Ini Bapak ambil contoh apa jenis masing-masing titik yang ada. Misalkan 1 fx x pangkat sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x ditambah 2. Yang kedua, fx sama dengan 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3. Oke, kita analisa yang satu-satu. Apa jenis titik balik pada dua soal tadi? Kita analisa untuk soal nomor 1. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 2. Kita tahu bahwa stasioner terjadi bila F aksen X sama dengan 0. Berarti yang tadi kamu turunkan dulu 3x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0. Kita bagi 3 semua, kita dapatkan x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Berarti kita akan mendapatkan x min 4 sama x plus 2. X sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2. Oh, berarti stasioner titik puncak terjadi kalau x-nya atau absisnya 4 atau negatif 2. Sekarang kita analisa.
yang akan maksimum di 4 atau di negatif 2, kita analisa pakai garis bilangan. Kita analisa pakai garis bilangan. Nah, negatif 2, 4. Jadi ini stasioner. Kita analisa untuk ambil 0. Titik X sama dengan 0 masukin, berarti negatif kali positif, ini negatif, ini positif, ini positif. Maka kamu sekarang mulai melihat kejadian dari X tadi. Ketika X sama dengan negatif 2, ini kan gambar posisi turunannya, maka F aksen X-nya ada berubah dari plus 0 min, plus ke min, berarti ini maksimum. Ketika X sama dengan 4, maka ada berubah dari min 0 plus, berarti minimum. Berarti untuk X sama dengan negatif 2, Fx mencapai maksimum sekitar ya, maksimum untuk titik di sekitarnya, maka titik balik maksimumnya berapa, kamu tinggal masukkan. Ketika X sama dengan negatif 2, Fx nya kita masukkan, berarti negatif 2 pangkat 3 min 3 kali negatif kuadrat dikurangi 24 kali negatif 2 ditambah 2. Berarti kita dapatkan negatif 8 dikurangi 12 dikurangi ditambah 48 ditambah 2. Maka kita akan mendapatkan 50 kurangi 20, 30. Berarti kita akan mendapatkan bahwa negatif 2,30 adalah titik balik maksimum. Nah, ketika X sama dengan 4, maka Fx kamu lihat akan mencapai minimum. Ini artinya di titik sekitar dia kondisinya paling rendah. Berapa titiknya? Berarti kita dapat kalau untuk X sama dengan 4, maka Fx kita dapatkan 4 pangkat 3 dikurangi 2 kali 4 kuadrat 3 kali 4 kuadrat dikurangi 24 kali 4 ditambah 2, berarti 64 dikurangi 48 dikurangi 96 ditambah 2. Oke, jadi kamu akan mendapatkan 96 dikurangi negatif berapa itu? 96 16 tambah 2 berarti 18. 9 negatif 18. Ini 4 1 minus 1 tinggal 78. Negatif 78 berarti 4, negatif 78 adalah titik balik minimum. Jadi untuk titik sekitar maka kondisinya itu tadi berarti ada 2 kondisi negatif. Jadi kalau kita sketch artinya gambar kasar dari kondisi tadi, maka
kita akan mendapatkan situasi seperti berikut. Oke, kita ambil titik-titik sembarang tadi ya. Negatif 4,30. Negatif 2,30. Ambil ini misalkan 10. Ini misalkan 30, 60, 90 ya. Jadi ini negatif 2, negatif 4, ini 2, ini 4. Maka ketika negatif 2 dia 0,30. Kita analisa dulu ya. Pakai warna biru aja. Dan 4,78. Jadi ada 2 titik maksimum, ini minimum. Kamu ingat ketika X sebelum 2, ke X sebelum dia fungsinya naik sebelum 2 naik melalui berapa tinggal di ketika antara 2 4 dia turun. Ketika lebih dari 4 dia naik lagi. Ini berarti fungsi yang kamu tadi. Jadi analisanya seperti itu tadi. Jadi bisa titik minimum, titik balik maksimum, bisa titik itu. Sekarang contoh yang kedua. Y sama dengan 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3 atau F tadi ya, F atau Y gitu ya. Oke, kita analisa apa jenis-jenisnya. Oke, stasioner terjadi bila F aksen X sama dengan 0. Oke, kamu silakan turunan kondisi tadi. Berarti kita akan mendapatkan 15x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 2 sama dengan 0. Kita keluarkan 15x pangkat 2 kali x pangkat 2 dikurangi 1. Berarti kita dapatkan 15x pangkat 2 kali x plus 1 kali x minus 1. Berarti sini pembentuk nolnya ada 3, yaitu x sama dengan 0, tapi ini nolnya kedua ya, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Ini karena kuadrat, nolnya Bapak tulis 2 dulu, ini 1, terus bikin garis bilangan. Awas, kalau pangkat 3 berarti nolnya 3, kalau pangkat 2 berarti nolnya 2, kalau pangkat 1 berarti titiknya 1 ya. Berarti kita mulai dari negatif 1, kita tulis pertama tulisnya nolnya 2 kali dulu aja gitu ya. Ambil coba misalkan 2 berarti kondisi titik paling atas
ini stasioner semua. Oleh paling atas, paling kanan, masukin plus plus plus, berarti ini plus, ini mesti min, ini plus, ini min, ini plus. Nah, setelah jadi garis bilangan kayak gini, terus yang 0 dengan 0 kamu dirapatkan, berarti kamu akan mendapatkan 3 titik. Nih, yang 0 saya rapatkan lagi. Ini 0 0 0, berarti apa? Plus min min plus. Nah, gitu maksudnya. Kalau nggak itu plus, nah nolnya kan saya rapatkan, berarti jadi itu. Maka ada 3 titik yang kamu peroleh. Untuk X sama dengan negatif 1, maka kamu dari peralihan tanda yang ada, F aksen X-nya berubah dari plus ke min. Berarti kalau plus ke min, fx maksimum. Berapa titik balik maksimumnya kamu masukkan? Titik balik maksimumnya adalah ketika X sama dengan negatif 1, maka Fx-nya kita masukkan 3 dikurangi negatif, itu berarti Fx-nya 2. Berarti negatif 1,2 disebut titik balik maksimum. Nah, ketika X sama dengan 0, kamu lihat Fx-nya nggak berubah tanda, dari min 0 terus ke min lagi. Berarti menurut teorema di atas, untuk 0 ini titiknya adalah membelok. Berarti Fx adalah belok. Fx bukan Fx ya. Fx membelok. Berapa titik beloknya? Berarti 0,0 disebut titik belok. Nah, ini maksud titik belok seperti itu tadi. Titik belok. 0,0 adalah titik belok. Yang ketiga, X sama dengan 1, ternyata F aksen X-nya berubah dari min ke plus. Kamu lihat dari min ke plus. Karena kondisi di atas, berarti Fx minimum saat minimum lokal ya, saat X sama dengan 1, maka kita ketemu bahwa 1, negatif 2 titik belok balik minimum. Jadi ketika ini ada 3 titik puncak yang terjadi, maksimum, belok, minimum. Kamu analisa dari grafik yang ada, untuk sebelum negatif 1 dia naik, antara min 1 0 turun, 0 sampai 1 masih turun, setelah lebih dari 1 dia akan menaik kembali. Nah, kalau kita analisa gambarnya, maka kita akan mendapatkan misalkan ini Y, ini X, titiknya ada berapa? Titiknya negatif 1 dan ini 1, terus 2, ini 2, negatif 2, ini 2. Jadi kita akan mendapatkan ini kondisi yang pertama, ini titik balik yang kedua. Nah, jadi titik balik yang kedua. Nah, 1, 2. Nah, ketika X-nya kurang dari 1, dia naik. Ketika antara misalnya dia turun masih turun, nah,
turun. Ketika lebih dari 1 dia naik lagi. Nah, kalau kamu analisa, maka ketika ini yang back ini, nah ini membelok ya kan. Jadi kalau ditulis secara ini naik, turun, naik. Itu. Jadi ada 3 kondisi titik itu, bisa naik bisa turun. Nah, ini yang disebut titik stasioner. Jadi kesimpulannya untuk stasioner terjadi bila turunan pertama sama dengan 0. Setelah membahas kemarin tentang fungsi naik bila turunannya positif dan fungsi turun bila turunannya negatif, dan stasioner bila turunannya sama dengan 0. Ketika suatu persamaan sama dengan 0, maka diperoleh X. Nah, X tadi kalau kita analisa, maka X tadi kita akan membentuk ada 3 titik. Nah, jenis-jenis trace stasioner bisa titik balik maksimum, bisa titik belok, atau titik balik minimum. Maksimum terjadi kalau ada perubahan tanda pada turunannya di titik-titik stasioner tadi dari plus ke min. Belok kalau nggak ada tanda, ganti tanda, min ke min atau plus ke plus. Minimum terjadi bila ada perubahan tanda pada turunannya, yaitu dari negatif 0 terus ke plus, negatif ke plus, ya gitu. Jadi stasioner ada 3 titik. Demikian nanti untuk tugas kita dalam berikutnya. Sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ya ini akan menambah itu. Untuk absen di Google Chrome tetap kalian lakukan absen tadi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.